wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 6. Saya Lionel. Saya Rasya. Saya Gregorius. Saya Christoperus. Saya Sivanya. Saya Lisa. Apa itu bioteknologi? Bio, makhluk hidup. Teknologi suatu cara alat untuk memudahkan manusia dapat memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi, penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bisnis bioteknologi, pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, forensik. Penggunaan biotik peternakan difungsikan untuk meningkatkan produksi hewan ternak seperti susu, daging, telur, dan lain-lain, menghasilkan individu dengan sifat baru seperti tahan penyakit, dan tidak hanya fokus pada hewannya, tapi bisa pada pakan ternak, vaksin, dan lain-lain. Contohnya, inseminasi buatan atau kawin suntik, yang biasanya dilakukan dengan memasukkan sperma yang berasal dari sapi jantan unggul yang telah diproses terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam sapi betina dengan insemination gun. Yang kedua ada hibridisasi atau kawin silang yang dilakukan dengan dua individu berbeda varietas dalam satu spesies. Contohnya seperti pada digambar harimau jantan dan singa betina. Dan yang terakhir transfer embrio yang biasa dilakukan dengan pemindahan embrio ke dalam resipien atau induk titipan. Ada cloning atau transplantasi nukleus, yaitu proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Dilakukan dengan dalam contoh kasus ini yaitu domba, penggabungan domba betina A dan B, yaitu dengan cara mengambil sel tubuh dari domba A, terus mengambil sel telur dari domba B, dan digabungkan, yang biasanya digabungkan menggunakan cara mengaliri arus listrik dengan tegangan tertentu. Setelah hasil fusisi tersebut dimasukkan ke dalam rahim induk pengganti lalu berkembang dan menghasilkan domba yang identik dengan domba A. Kemudian ada rekayasa genetika. Mirip-mirip seperti tumbuhan. Jadi menyiapkan dulu gen yang diinginkan. Di sini gen sematotrofin. Kemudian gen tersebut disisipkan ke vektor atau perantara, yaitu di sini plasmid bakteri Escherichia coli. Nah, plasmid itu merupakan seperti molekul DNA berbentuk sirkuler yang terdapat dalam sel bakteri. Itu adalah plasmid dan biasanya digunakan sebagai vektor atau perantara. Kemudian setelah disisipkan akan menjadi DNA rekombinan, yaitu gabungan plasmid dengan enzim ligase yang nanti akan dikembangkan dalam tangka fermentasi lalu bisa digunakan pada sapinya sehingga dapat meningkatkan produksi susu 8,3 sampai 21,8% seperti pada gambar. Hewan sapi, sifat yang didomestifikasi, resisten terhadap penyakit, mastistan, pembekangan, kelenjar susu, infeksi, bakteri, Staphylococcus aureus. Dikasih menyiapkan gen mengode enzim sporoin dari bakteri Staphylococcus simulans mampu membunuh bakteri Staphylococcus aureus. Gambar seperti di samping. Sapi Belgia atau bule sifat yang dikasih makan pertumbuhan massa otot, double dan kualitas
daging rendah lemak. Modifikasi mutasi gen Myotin, persilangan sapi lokal Belgia dan sapi Zoton Inggris, gen yang telah menguasai peternakan dengan cara disilangkan lebih lanjut untuk memperoleh telur murni seperti gambar di samping. Kemudian pertama untuk dampaknya, dampak positif dahulu saja. Yang pertama yaitu menciptakan hewan transgenik yang unggul. Hewan transgenik itu ya hewan hasil di otak-atik yang kayak tadi DNA rekombinan itu. Terus itu meningkatnya hewan dengan kualitas sangat baik. Kemudian yang ketiga, beberapa jenis hewan dapat tahan terhadap penyakit tertentu. Ya itu seperti yang tadi ada dikasih bakteri yang dimakan itu ya. Terus nomor 4, kandungan gizi dapat ditingkatkan. Dan seperti biasa kalau ada dampak positif biasanya juga ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu munculnya penyakit atau kelainan baru karena mengkonsumsi hewan yang memiliki kombinasi gen. Dan yang kedua, petani atau peternak lokal yang modalnya sedikit akan kalah bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Kemudian kesimpulannya, bioteknologi dalam bidang peternakan sangat membantu untuk menjaga keberadaan sumber protein hewani. Tetapi meski begitu, tetap saja akan ada beberapa dampak buruk seperti tadi yang berasal dari bisa segi kesehatan atau sosial ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan biotek juga harus diikuti dengan meningkat kualitas SDM, permasalahan dari dampak-dampak buruk yang mungkin terjadi. Karena sudah kodratnya manusia untuk menemukan dan menyelesaikan masalah.